nilainya 1/2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Tentu akan dinonaktifkan ya sebagai kepala perpustakaan. Kalau mempunyai sifat kesatria, maka dia harus mengundurkan diri. Dalam kehilangan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terselip rahasia gelap yang bertahan selama lebih dari 20 tahun. Derap langkah kaki polisi menggema di koridor perpustakaan, mengusik keterangan yang selama ini menyembunyikan aktivitas ilegal. Menggunakan peralatan canggih dan jaringan yang rapih, Akademi Kampus memproduksi uang palsu yang beredar di seluruh negeri, menghantui kehidupan masyarakat tanpa disadari. Di balik setiap lembar uang yang beredar, kini muncul bayang-bayang kecurigaan. Ancaman hantu uang palsu terus mengintai di balik setiap pembayaran. Saya Anisha Dasuki, inilah Inside Story. Masyarakat tanah air digegerkan dengan terungkapnya jaringan sindikat pembuat uang palsu di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 15 orang tersangka dan menyita mesin cetak serta uang palsu senilai lebih dari 400 juta rupiah. Satreskrim Polres Goa telah menyelidiki sejak awal bulan Desember 2024 perihal pencetakan uang palsu dan peredaran hasil cetakan uang palsu dari kampus UIN Alauddin Makassar di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Tim kepolisian menetapkan 15 orang tersangka, 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf perpustakaan UIN. Awal pengungkapan setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman penggunaan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku yang ditangkap kemudian dikembangkan hingga sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakangnya barusan kami cek. Diamankan di mana? Ya. Dan perkara ini terungkap atas kerjasama tim, ya ini super tim, ya kami melakukan berdasarkan joint investigation, ya dan kami lakukan penyidikan ini menggunakan teknologi, ya. Polisi telah menyita ratusan lembar uang palsu bersama alat printer sebagai barang bukti. Polisi masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedaran uang palsu yang diduga berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Polisi pun menargetkan masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Sementara puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung rektorat terkait produksi dan pengedaran miliaran rupiah uang palsu di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Kita sudah mendapatkan konfirmasi begitu, pasti secara internal ini kita juga melakukan upaya-upaya tindakan yang tegas terhadap itu. Ya, misalnya ya kepala perpustakaan itu ya pastilah dinonaktifkan. Unjuk rasa berakhir setelah pihak kampus melakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan menegaskan 2 pegawainya telah dinonaktifkan.
Kemudian dari hasil pengembangan, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti, termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 barang bukti. Di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan untuk aristonya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Sebelumnya, Satreskrim Polres Goa berhasil mengungkapkan kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak yang digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Buntut dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu tersebut, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta miris terungkap dari kasus pabrik uang palsu yang berada di dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Tidak hanya nilai pemalsuan uang mencapai 2 miliar lebih, bos pabrik uang palsu ternyata bergelar doktor sekaligus dosen di universitas tersebut. Temuan pabrik uang palsu di dalam perpustakaan UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan menghebohkan publik. Jumlah uang yang dipalsukan tidak main-main, diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, melibatkan puluhan orang dalam jaringan, mulai dari pencetak uang hingga pengedar. Polres Goa telah menangkap 17 orang tersangka, termasuk Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar AI, yang diduga berperan sebagai bos pabrik uang palsu serta 1 staf kampus. AI diketahui bergelar doktor dan merupakan salah satu dosen ilmu perpustakaan UIN Alauddin. Mesin cetak uang berukuran besar dan barang bukti uang palsu senilai Rp446 juta ditemukan di salah satu ruangan bekas toilet di gedung perpustakaan UIN Alauddin 2 Desember lalu. Pabrik uang palsu terungkap setelah salah satu pelaku membayar cicilan kredit ke sebuah lembaga pembiayaan.
Saat ditelusuri, terungkap lokasi pabrik uang palsu ternyata berada di dalam kampus UIN Alauddin. Fakta ini membuat geram mahasiswa. Kampus yang seharusnya mencetak sarjana justru tercoreng karena ulah oknum pencetak uang palsu. Mahasiswa pun menuntut rektor mundur dari jabatannya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sindikat uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar rupanya tidak hanya memproduksi uang palsu. Sindikat ini juga mencetak surat berharga negara bernilai ratusan triliun rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu, polisi terus mengejar 3 buron yang terlibat kasus pemalsuan uang di UIN Alauddin. Polisi juga melayangkan surat cekal ke luar negeri bagi 3 pihak yang masuk DPO. Berikut cuplikan wawancara bersama Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak. Yang DPO masih dalam pengejaran kami, ya. Kemudian ada juga yang sudah kami layangkan surat pencegahan kepada imigrasi. 2 hari yang lalu sudah kami kirimkan surat pencegahan pada imigrasi, ya. Beberapa nama yang sudah kami kantongi. Jadi mohon bersabar,
Ya, mohon doanya, kami juga masih mendalami, kami juga masih berupaya dan berusaha untuk mencari tahu dan mengejar di mana 3 yang masih kami cari tersebut. Kalau sudah yang 3 ini Pak, apakah ada keterlibatan dengan pihak bank sendiri, perbankan, atau dia dari pihak kampus atau seperti apa? Justru yang ketiga ini akan kenapa kami ya dari tiga ini nanti akan memperterang keterkaitan dan beberapa peran para pelaku yang sudah kami amankan. Ya, jadi mohon bersabar dulu lah. Saya belum bisa buka di sini, tapi nanti yang pasti kalau memang sudah ada perkembangan pasti akan kami infokan. Soal yang meninggalnya M ini, apakah dia mempengaruhi? Karena yang bersangkutan sudah meninggal dan meninggalnya sebelum kami lakukan penyidikan, kami tidak bisa masuk ke sana ya. Jadi kami fokus kepada para pelaku yang masih yang ada sekarang, dan keterkaitan juga ada nama yang meninggal tersebut itu di luar dari batas, bukan di kapasitas penyidikan kami. Tapi tidak mempengaruhi kasus penyidikan? Tidak mengaruhi. Ya, karena kita sudah mendapatkan keterkaitan pelaku, tinggal yang 3 ini dan ada beberapa nama yang kantongi yang masih harus kami buktikan keterkaitannya. Uang palsu buatan UIN Alauddin Makassar diduga sudah menyebar ke tengah masyarakat, membuat pedagang kecil di Goa, Sulawesi Selatan was-was. Agar terhindar dari uang palsu, para pedagang diimbau memakai detektor uang. Pemilik warung kelontong ini tak tahu jika salah seorang pembelinya bertransaksi menggunakan uang palsu. Saat itu, dirinya sibuk karena banyak pembeli. Peredaran uang palsu juga terjadi hingga ke pasar sentral Sungguh Minasa. Seorang pedagang pakaian baru memperhatikan kondisi uang penjualannya setelah sepi pembeli. Kalau kita pedagang-pedagang begini kan udah pakai alat biasanya kan. Pedagang kecil begini udah pakai alat, beda dengan toko-toko begitu. Di sini dia beli ini 103 celana. Ini kayak karena itu waktu kan berbarengan juga ada pembeli lain tuh, jadi nggak sempat yang Sebelumnya Polres Goa berhasil mengungkap sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar yang melibatkan 17 tersangka. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah uang palsu tersebut sudah banyak tersebar. Polisi mengimbau agar para pedagang lebih teliti saat menerima uang pecahan Rp100 dan Rp50.000. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu ditemukan di sejumlah swalayan. Uang palsu diduga berasal dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Goa. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko. Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat diterawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, sekelompok ibu-ibu di kota Palopo, Sulawesi Selatan diduga menerima uang diduga palsu dari salah satu layanan transfer uang. Polisi terus menyelidiki dari mana sumber uang palsu tersebut, termasuk jaringannya.
Gak mau ke astaga, ada betul nih uang palsu di Palopo beredar arisan ki ini toh bayar tunai. Jadi hati-hati di Palopo ini, di Palopo. Seorang ibu-ibu di kota Palopo, Sulawesi Selatan mengunggah video beberapa lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Ini diambil tadi di mana kita ambil tadi ini? Beriling. Uang tersebut didapat dari salah satu jasa transaksi uang yang digunakan untuk acara arisan. Di Palopo sayang, ini lagi arisan di sosial. Aparat kepolisian Polres Kota Palopo mendalami sumber uang palsu tersebut, termasuk menyelidiki apakah uang palsu berasal dari jaringan sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk pemilik akun yang ikut membagikan video tersebut. Setelah kita menerima adanya seseorang yang memposting di FB, kemudian kita mencari tahu, dan dari hasil penyelidikan kita sudah mendapatkan orang yang memposting tersebut di FB terkait adanya pecahan dugaan uang 100.000. Kemudian yang memposting tersebut kita sudah ambil keterangannya. Dia juga dapatkan dari temannya pada saat arisan. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan selalu memeriksa keaslian uang yang diterima, terutama dalam jumlah besar. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Heboh uang palsu produksi kampus UIN Alauddin membuat masyarakat di sejumlah kota di Sulawesi geger. Inside Story segera kembali. Astaga, ada betul nih uang palsu di Palopo beredar. Ada betul nih uang palsu di Palopo yang beredar Perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Tentu akan dinonaktifkan ya sebagai kepala perpustakaan. Kalau mempunyai sifat kesatria, maka dia harus mengundurkan diri. Viral seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan mengaku menarik uang di ATM dan mendapati uang dari ATM tersebut palsu. Dalam video yang beredar terlihat pelaku keluar dari mesin ATM di samping sebuah kantor polisi pada 22 Desember lalu. Pelaku bernama Sultan awalnya menarik uang di ATM dan merasa curiga uang itu palsu. Pelaku bertanya ke security dan security memastikan uang itu asli. Namun pelaku justru mengunggah video yang menyebut uang itu palsu. Video ini pun viral di media sosial dan polisi terpaksa memanggil pelaku. Dalam video pelaku meminta maaf karena uang yang disebutnya palsu ternyata asli. Ternyata keaslian uang tersebut memang asli. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus UIN Alauddin membuat sejumlah anggota masyarakat lainnya, khususnya di sejumlah kota di Sulawesi, geger. Sejumlah warga mengklaim mendapat uang palsu mulai dari ATM, layanan resmi transfer uang hingga aktivitas berdagang. Di Palopo, asli dan mana yang tidak benar. Yang palsu. Astaga, ada betul nih uang palsu di Palopo yang beredar Seorang mama di Palopo, Sulawesi Selatan ini terkejut saat mendapati uang palsu dari dana arisan yang diambilnya lewat jasa pengambilan transaksi uang. Uang palsu yang didapatnya ternyata mudah terkelupas di bagian ujung. Sementara di bau-bau seorang warga mendapati kembalian uang palsu usai berbelanja di minimarket. Bahkan seorang juru parkir di Pasar Wameo juga mendapati uang palsu pecahan 100.000 dari seorang wanita. Terkelupas lagi.
bebas lagi. Apakah ini palsu? Di sosial media juga beredar video warga di wilayah Makassar mendapati uang palsu di ATM. Ada juga pemilik konter handphone di Toraja yang mendapat uang palsu. Maraknya peredaran uang palsu ini diduga terkait dengan triliunan uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Warga diminta untuk waspada. Terlebih, uang palsu yang diproduksi di kampus UIN sangat sulit dibedakan dengan uang asli. Selain dideteksi dengan metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang, juga harus menggunakan alat bantu lampu ultraviolet hingga hasil cetakan bisa memantulkan cahaya terang. Tim kontributor melaporkan. Menanggapi kasus uang palsu, Bank Indonesia menyambut baik upaya polisi dalam mengungkap kasus tersebut. BI juga kembali mengingatkan masyarakat akan sanksi yang menanti jika terlibat dalam peredaran uang palsu dan cara mengenali uang palsu. Terungkapnya kasus uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan menggegerkan publik tanah air. Bank Indonesia pun mengapresiasi upaya kepolisian dalam mengungkap sindikat uang palsu yang terlibat. BI juga kembali mengingatkan sanksi yang akan menjerat pelaku sesuai undang-undang tentang mata uang. Undang-undang menjamin sanksi menanti pihak yang terlibat pemalsuan uang, yakni mereka yang memalsukan, menyimpan, mengedarkan, atau membelanjakan uang palsu, membawa atau memasukkan uang palsu ke dalam atau keluar Indonesia, mengimpor atau mengekspor uang palsu. BI juga kembali mengingatkan masyarakat tips dasar mengenali keaslian uang rupiah kertas asli, yakni dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. BI juga mengajak masyarakat untuk merawat rupiah, yakni dengan 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Bagi masyarakat yang menemukan indikasi adanya peredaran uang palsu, bisa melaporkan ke kantor polisi atau kantor Bank Indonesia terdekat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut cukup sulit bagi uang palsu untuk masuk ke dalam mesin ATM karena mesin ATM dilengkapi fitur pendeteksi uang palsu. Roy juga menyebut penyelidikan aparat tidak boleh berhenti hanya dengan meringkus pelaku, namun juga membongkar pemasok kertas uang ke sindikat. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan Herjuno Saputra. Sebenarnya ada beberapa generasi dari ATM ya. Kalau dalam catatan saya lebih dari 3 generasi. ATM pertama itu memang ATM yang tidak terlalu dilengkapi dengan pengaman yang sampai dengan 5 faktor ya. Nah, ATM itu kalau yang canggih itu ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah dia bisa mendeteksi ketebalan dari uang. Jadi ketebalan dari uang itu pun kalau uang benar itu konsisten. Saat uang palsu biasanya tidak konsisten karena kualitas dari kertasnya itu berbeda-beda. Makanya kita perlu mencurigai apakah ada kertas yang dulu misalnya dulu misalnya di store juga oleh oknum dari perusahaan yang memang menyetor resmi uang kertas kalau dalam percetakan negara. Misalnya dulu PT saya sebut aja PT Pura Barutama misalnya. Ya itu kan dia yang dipercaya untuk menyetor kertas. Apakah ada oknum di situ? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa mendeteksi pengaman yang ada. Jadi kan di uang asli itu kan ada serat, ada benang pengaman. Nah itu dia bisa mendeteksi. Nah kalau nggak ada, kemudian ada mendeteksi microphone ya, micro juga ada. Kemudian bahkan yang paling canggih, dia bisa mendeteksi nomor seri. Jadi nomor seri dari uang itu sebenarnya sudah ada database-nya, big data. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka ciri-ciri ini itu harus ada di ATM atau CDM. Yang paling penting sebenarnya CDM-nya, cash deposit machine, karena itu yang bisa menerima uang dan bisa mengeluarkan uang. Ya, jadi peristiwa yang pertama adalah memang ada uang palsu yang diproduksi di UIN di Universitas Islam Negeri di Makassar, yaitu UIN Alauddin. Yang kedua adalah kecurigaan kita karena kadang-kadang justru uang baru yang beredar itu kadang-kadang belum dimengerti tipikalnya oleh masyarakat. Jadi saya kira ini 2 peristiwa. Tapi kalau saya memang menyarankan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas untuk melakukan checking terhadap semua pengawas dari perbankan yang ada itu harus
kemudian melakukan checking terhadap semua mesin ATM dari semua perbankan, termasuk juga pada organisasi bank ataukah itu Imbara ataukah bank-bank swasta yang lain ya. Jadi artinya mereka harus melakukan cek terhadap uang. Jadi vendor yang ada, kalau memang vendor itu ternyata tidak melakukan otorisasi terhadap mesin ATM ataupun CDM-nya, CDM yang bisa menerima uang, itu berarti perlu juga dikasih sanksi. Karena kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, Mas Juno. Masyarakat itu memang sudah dikasih tahu ya 3M dengan di meraba, melihat, kemudian menerawang. Tapi kan itu kan sangat elementer ya pada sindikat pembuat uang palsu. Sekarang itu sudah canggih sekali. Kalau materialnya, saya tadi sebut kertasnya, kertasnya itu misalnya benar-benar didapatkan dari oknum cetakan tempat membuat kertas, itu akan sulit karena kertas itu akan konsisten dengan uang yang ada. Tapi saya kira ini perlu sekali lagi pendeteksian, karena makin canggih sekarang ini, makin lama itu makin canggih modusnya. Sekarang kertas bisa didapatkan mesin yang tadi mesin dari China, meskipun itu didapatkan dari Surabaya. Ya itu saya kira juga nanti importernya itu juga harus kena gitu, karena dia melakukan perbuatan. Tapi yang menarik adalah gini, Mas Ida, saya menduga ini ada sedikit keterlambatan pengungkapannya, karena harusnya kalau saya sudah dulu mencurigai, saya pernah ini menulis ini, waspadai uang palsu itu pada saat Pilpres dan pada saat Pilkada kemarin November itu loh, itu pasti beredarnya pada saat itu gitu. Tapi karena itu mungkin beredar, jadi perlu berhati-hati Mas Juno dan semua pemirsa news bahwa ternyata uang itu kan sudah beredar lebih dari sebulan yang lalu atau bahkan lebih dari 10 bulan yang lalu ketika Pilpres atau pada Pilkada. Iya Bang Roy, Anda menyebutkan tadi Pilkada ini ada benang merahnya juga, karena informasi yang kita dapat bahwa pelaku ini tadinya memang ingin menggunakan uang ini untuk proses Pilkada, beliau akan mencalonkan, tapi tadi ternyata tidak jadi. Betul. Jadi saya memang sudah mencurigai dan pernah menulis bahwa waspada uang palsu itu ketika Pilpres waktu itu, tapi sekarang baru. Jadi menurut saya memang harus hati-hati betul ya dengan peredaran yang ada, dan jangan sungkan-sungkan. Misalnya sekarang kalau kita curiga menemukan uang, ya kita harus laporkan. Ya laporkan pihak kepada kepolisian atau kepada pihak bank ya, dan kemudian pihak kepolisian atau pihak bank juga harus kemudian dengan cepat ya, dengan progresif mengungkap itu gitu. Karena kadang-kadang orang takut melapor karena gini Mas, orang takut melapor karena kadang dia sendiri dituduh sebagai pengedar gitu. Kalau dia bisa menceritakan kronologisnya, ya saya kira dia nggak perlu takut ya untuk melapor, karena kita jadi korban kalau memang dia benar-benar adalah korban ya. Tapi kalau dia sindikat dari pelaku yang mengaku korban, ya sebaiknya ditangkap. Tapi seperti tadi kasus viral yang kemudian ada seseorang yang kemudian diunggah ke dia kemudian cerita bukan uang, saya kira itu apa kalau itu jadikan contoh bahwa terjadi sesuatu kecurigaan, itu kan kecurigaan orang, ya bolehlah orang curiga, jangan kemudian dijerat dengan pasal penyebaran kabar bohong atau hoax ya gitu. Jadi karena itu kan orang curiga, dia sudah minta maaf, semata-mata itu ibaratnya kecurigaan dan ketidaktahuan ya. Jadi wajar lah kalau masyarakat punya tadi rasa ketidaktahuan dan kecurigaan. Baik Bang Roy, kalau kita kembali lagi, itu justru kalau menurut saya adalah partisipasi dari masyarakat Mas Juno. Baik. Nah kalau kita kembali lagi Bang Roy, bahwa ketika kita bicara ATM dan uang palsu, Anda menyebutkan tadi punya banyak sensor, punya banyak metode yang dilakukan ATM modern saat ini. Jadi kalau 5 ciri. Iya, 5C. Nah kalau kita kembali lagi, berarti sangat kecil kemungkinan uang palsu bisa keluar masuk ATM, walaupun ada possibility itu, seperti itu Bang Roy. Ya. Kalau itu ATM biasa atau teller machine biasa yang dia tidak menerima uang atau CDM, ya saya kira kalau ada kesalahan kita bisa langsung menyalahkan vendornya, karena kan itu yang mengisi adalah kan memang pihak ketiga atau vendor yang dibayar oleh pihak bank tertentu untuk mengisi. Tapi kalau itu CDM, cash deposit machine, nah ini yang perlu benar-benar diwaspadai atau hati-hati, karena cash deposit machine itu bisa menerima uang apapun gitu loh, meskipun biasanya sekarang CDM itu sudah jauh lebih canggih, dia uang terlipat atau uang kotor pun sama dia ditolak ya gitu. Menurut saya lebih baik begitu ya, daripada kemudian itu kan sensornya sebenarnya bisa di setel ya, sensor di CDM itu. Apakah dia very sensitif atau adaptif ya? Kalau kan ada range-nya, ada sensitif, ada adaptif. Nah kalau terlalu adaptif, kemudian nanti uang apapun bahaya bisa masuk gitu loh. Tapi kalau kemudian tak terlalu sensitif pun juga bahaya. Kita seringkali sebel lihat orang setor
keluar lagi, store, keluar lagi, store, keluar lagi, nggak bisa. Tapi menurut saya lebih aman begitu daripada kemudian nanti malah justru ada oknum yang memanfaatkan itu untuk kemudian karena kalau kemudian kertasnya sudah palsu, ya, arti kertas itu aspal ya, kertasnya asli, tapi cetakannya palsu gitu. Dan kalau menurut saya yang diproduksi oleh UIN Alauddin ini cukup karena dia tidak hanya memproduksi, setahu saya dia tidak hanya memproduksi rupiah ya, dia memproduksi juga won, mata uang ya, gitu. Jadi artinya kan ini perlu di polisi perlu benar-benar mendeteksi jaringannya gitu, karena kalau dia won, apalagi kalau dia nanti memproduksi Singapura dolar misalnya ya, itu agak sulit. Singapura dolar kan petahannya besar gitu. Iya Bang Roy, bahkan juga katanya uang palsu UIN ini juga dilengkapi benang pengaman, katanya Bang Roy juga mereka punya. Gimana Bang Roy? Betul, saya curiga. Jadi polisi jangan hanya mengejar kepada berapa 7 atau 17 pelaku, tapi juga pembuat atau pihak yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kertas sumber uang palsu. Saya tadi nyebut salah satu PT ya, PT Puri Baruta. Itu saya kira kalau itu sudah pernah ada case dulu di sana. Jadi kalau menurutnya saya itu memang perlu kemudian dicari kesaksian di sana, saya kira oke. Karena jangan sampai sembarangan juga uang palsu itu bisa dicetak di mana. Dan yang saya dengar kan di UIN juga tidak hanya mencetak uang palsu, Mas Juno. Dia juga mencetak sertifikat berharga gitu. Nah itu kan berat. Saya curiga ini ada oknum yang memiliki koneksi kepada pihak penyedia kertas. Karena sebenarnya kunci uang palsu itu di kertas ya. Kalau tinta itu menurut saya bisa dipalsukan ya. Tapi kalau uang kertasnya itu ada benang serat pengamannya. Nah itu yang kemudian perlu kita curigai. Kemudian juga teknologi microphone, kemudian teknologi ada transparency yang kemudian bisa dilakukan. Itu memang kertas-kertas khusus yang bisa membuat begitu. Bang Roy, kalau kita telisik lagi, ini menarik modus yang digunakan sindikat ini. Ada 2 oknum karyawan bank, Bang Roy. Apakah ini juga harus kita lihat bahwa bisa saja mereka karena mereka orang dalam ya menggunakan tadi kebijaksanaannya, uang palsu dicampur lalu disetor dan disebarkan. Anda melihat possibility atau kemungkinan seperti ini perlu didalami? Iya, betul. Apalagi ada oknum ya, ada oknum ordal, orang dalam yang terlibat. Nah ini benar-benar harus digali dari ordal itu, karena ordal itu dia kan pasti sudah terlatih untuk kemudian meneliti uang ini palsu atau tidak, atau bahkan dia yang bertugas menyemetkan di antara misalnya 9 lembar uang asli dikasih 1 lembar uang palsu. Nah dikasih, kadang-kadang kayak gitu ya, kalau mesin itu tidak isi setting pada sensitivitas yang kemudian dia sensitif, itu akibatnya bisa kayak mesin penghitung uang yang tadi ada pada Viti. Itu pun juga berbeda-beda kan gitu. Ada yang menghitung uang tuh hanya menghitung kemudian lembarannya secara jamak ya. Tapi ada yang mesin penghitung itu yang dia menjalankannya satu persatu. Jadi uangnya dideteksi, di-scan satu persatu, Mas Indra. Nah kalau di-scan satu persatu itu lebih canggih. Makanya sekali lagi saya mendesak pihak BI, Bank Indonesia sebagai pengawas dari otoritas keuangan atau juga OJK, menurut saya meskipun OJK tidak langsung, tapi ini pihak BI ya lebih memperketat pengawasan terhadap bank-bank baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk juga pengawasan terhadap vendor-vendor ya. Karena kan kita tahu yang mengisi uang di ATM itu bukan pihak langsung, tapi itu pihak ketiga dari vendor. Nah itu yang harus diteliti lagi dan harus dicurigai. Jadi kalau kita telah bersama tadi dari perbincangan kita Bang Roy bahwa tadi kemungkinan itu ada, tapi tadi sangat kecil. Tapi walaupun kecil juga harus diteliti lagi ya, ini vendor dan pihak-pihak terkait ya Bang Roy. Nah satu mungkin Bang Roy, kalau kita bicara masyarakat orang awam lah ini, apalagi saudara-saudara kita di Makassar, pastinya dengan ada kasus ini jadi pada parno gitu Bang Roy. Bagaimana harusnya kita melihat dan membedakan secara kasat mata lah, kalau dari Anda tipsnya seperti apa Bang Roy? Ya, pembedaan tips sangat sederhana yang dilakukan 3M itu ya, menerawang, kemudian meraba, kemudian merasakan, itu sudah cukup. Nah, memang kalau kemudian kita curiga, ya udah, ya kita bisa kemudian mengatakan kok uangnya kok saya curiga ya. Boleh kok kita menolak gitu loh. Atau gunakan alat bantu yang terpercaya yang lainnya, yaitu elektronik. Ya gitu, alat bantu elektronik misalnya kita transfer pakai QRIS.
Cuman kan sekarang pengguna QRIS lagi agak, terus terang aja nih, sekaligus saya berikan titip pesan dari para pengguna QRIS ya. Agak sebel dengan udah ada tambahan pajak 12% juga pada. Betul. Udah kita maunya aman, pakai QRIS, pakai audit, tapi ternyata ada tambahan pajak. Nah, ini makanya kalau elektronik itu memang pasti lebih terjamin, ya, dan juga waspadai juga elektronik. Waspadai dengan tanda atau bukti transfer palsu. Ini ada musuh saya juga, Mas Juno. Betul. Jadi kan kadang-kadang karena tidak nampak, kemudian kan udah saya transfer ya, Mbak, gitu. Buktinya mana? Terus dia nunjukin screenshot. Nah, itu harus hati-hati. Jangan kemudian kita percaya betul dengan screenshot. Cek juga pada mesin, dia harus cek di bank ya, karena kadang-kadang screenshot itu bisa berupa editan atau tempelan dari screenshot lain. Jadi ini memang modus itu banyak. Makanya orang awam ya, menurut saya jangan awam-awam banget lah. Tidak hanya di Sulawesi, peredaran uang palsu juga ditemukan di sejumlah kota lainnya di Indonesia sepanjang tahun ini. Inside Story segera kembali. Ada betul nih uang palsu di Palopo yang beredar nih. Perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Tentu akan dinonaktifkan ya sebagai kepala perpustakaan. Kalau mempunyai sifat kesatria, maka dia harus mengundurkan diri. Terbongkarnya jaringan pencetak dan pengedar uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar bukan pertama kali. Polres Majalengka, Jawa Barat membongkar produksi uang palsu dalam pecahan mata uang dolar dan rupiah pada September 2024. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga menyita mesin pembuat uang palsu dan pecahan uang dolar palsu senilai 2 miliar lebih. Tim Opsnal dan unit Tipiter Polres Majalengka membongkar sebuah rumah di daerah Parakan, Muncang, Sumedang, Jawa Barat yang memproduksi uang palsu dolar dan rupiah. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang pelaku, yakni Nur, warga Sumedang, Agus, warga Cianjur, Denny asal Bandung, dan Widodo dari Majalengka. Polisi juga menyita mesin pembuat uang palsu dan uang palsu dolar pecahan 50 dan 100 yang nilainya sekitar 2,5 miliar rupiah. Serta uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang nilainya sekitar 30 juta rupiah. Kalau dilihat dari hasil itu 90% mirip, jadi kami kategorikan profesional. Kalau dari keterangan memang sengaja adanya pesanan dan juga dari orderan itu lalu mereka membuat uang palsu. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika menemukan adanya peredaran uang palsu. Dari Majalengka, Muhammad Zeni Anyus melaporkan. Juni 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengedar uang palsu senilai 22 miliar rupiah. 4 tersangka diamankan, sementara seorang pelaku pembeli uang palsu jadi buron. Inilah barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 22 miliar rupiah yang diamankan tim Opsnal Subditranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya dari sindikat pengedar uang palsu. Selain mengamankan barang bukti uang palsu, polisi juga menyita barang bukti lainnya, di antaranya mesin pemotong uang, mesin cetak, plat warna, alat ultraviolet, hingga mesin penghitung uang. Sebanyak 4 pria ditetapkan sebagai tersangka, yakni M, YA, FF, dan F. Sementara polisi masih memburu 4 buron lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Seluruh tersangka kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Para tersangka memproduksi pecahan uang 100.000 sebanyak 220.000 lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama Saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1:4. Sebelumnya Polda Metro Jaya menggerebek ruko tempat pembuatan uang palsu ini di Jalan Serengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Dari dalam ruko ini polisi menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 bernilai miliaran rupiah. Ruko tersebut merupakan lokasi penyimpanan dan pemotongan uang palsu yang merupakan pengembangan dari penggerebekan di Sukabumi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menggerebek tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan 3 tersangka, petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 22 miliar rupiah. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 22 miliar rupiah, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka, ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polisi menangkap sindikat pengedar uang dolar Amerika Serikat palsu yang dimotori seorang warga negara Nigeria pada Juni 2024. Dari tangan para tersangka disita barang bukti ribuan lembar uang dolar Amerika palsu senilai miliaran rupiah. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir berhasil menggagalkan upaya peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang warga negara asing berkebangsaan Nigeria. Bersama WNA berinisial AW, polisi juga mengamankan 4 rekannya yang merupakan WNI. Peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat berhasil dibongkar setelah petugas mendapatkan laporan dari pihak manajemen salah satu hotel di kawasan Gambir yang menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang dolar tertinggal di salah satu kamar hotel. Pelaku berserta 4 rekannya kemudian berhasil diringkus di sebuah apartemen di kawasan Menteng dengan barang bukti uang palsu lainnya. Kita lakukan pengecekan, penyelidikan, kita melakukan pengecekan keaslian dari uang dolar tersebut dan setelah melakukan pengecekan, ternyata diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mirisnya, peredaran uang palsu kerap menjerat perempuan. Viral di sebuah pasar di Jember, emak-emak melakukan transaksi pembelian dengan uang palsu pada Juli 2024. Namun para pedagang baru mengetahui uang tersebut palsu setelah dicek menggunakan alat deteksi. Pelaku umumnya beraksi saat pasar ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi. Inilah video amatir yang memperlihatkan uang palsu yang diterima para pedagang pasar Mumbul Sari, Jember.
Terlihat uang kertas pecahan ratusan dan 50 ribuan yang dibayarkan untuk membeli barang adalah palsu. Pedagang baru mengetahui saat dicek baik kasat mata maupun menggunakan alat deteksi. Pelaku umumnya beraksi saat pembeli ramai sehingga pedagang kesulitan mendeteksi satu persatu uang pembeli. Tak hanya di Pasar Mumbulsari, di Pasar Tanjung Jember juga terjadi peredaran uang palsu seperti di Mumbulsari. Seperti pengakuan Asbari, pedagang daging ayam yang mengaku sudah 3 kali mendapatkan uang palsu dari pembelinya. Ia baru mengetahui saat dicek pada alat deteksi ternyata uang yang ia terima berwarna putih saat dicek pada alat deteksi yang artinya palsu. Itu kok bisa tahu kalau itu palsu gimana, Pak? Gambarnya tidak sama. Gambarnya tidak sama. Langsung di palsu itu putih, langsung bilang putih. Kebanyakan pelaku yang sama atau gimana, Pak? Enggak, beda-beda. Enggak sama. Maraknya transaksi dengan uang palsu membuat para pedagang terus waspada dan melengkapi diri dengan alat deteksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Tidak hanya di Jember, seorang emak-emak juga kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Raya Kota Salatiga, Jawa Tengah di bulan yang sama. Perempuan Parubaya itu bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa para pedagang. Wanita Parubaya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasar Raya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak konsumen ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan diperiksa pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kilogram buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain, namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak di belakang, terus kata Mbak itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Lalu minta uang yang asli sebenarnya. Tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita Parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di balik kampus UIN Alauddin Makassar yang sunyi, rahasia gelap terbongkar. Pabrik uang palsu beroperasi 2 dekade lamanya berputar. Ancaman hantu uang palsu yang menyebar luas di akhir tahun telah mengungkap bahwa sindikat uang palsu memiliki jaringan belantara dan rumit. Namun kebohongan tidak akan bertahan lama, keadilan datang membawa cahaya. Dari pabrik gelap hingga hoax di udara, semua terungkap oleh fakta yang nyata. Uang asli memang penting. Jangan tergoda yang palsu mengkilap. Cek dengan teliti, jangan sampai tertipu agar hati tidak gundah dan meratap. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.